Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita bertemu dalam kajian ngaji online. Ada beberapa hal yang menginspirasi saya untuk mengadakan kajian ini. Pertama, niat untuk belajar, niat untuk nasyrul ilmi. Yang kedua, terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh di semester ini, saya merasa belum efektif, sehingga saya membuat kajian ini agar untuk sebagai tambahan kepada mahasiswa saya. Dan yang terakhir, yang ketiga, semoga kajian ini mendapatkan tambahan wawasan, memberikan wawasan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baiklah, kajian kali ini tentang materi usul fikih ya. Saya memakai usul fikih, ilmu usul fikih karya Abdul Wahab Khalaf. Karena memang mata kuliah saya ampuh tentang usul fikih 2 ya, semester 4. Ini masuk semester genap. Jadi saya mulai langsung dari Al-Qismus Tsani fil Ahkamis Syar'iyyati ya. Halaman 96 kalau kitab ini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani fil ahkamis syar'iyyati. Bagian yang kedua tentang hukum-hukum syar'i. Mabahisul ahkami fi ilmi usulil fiqhi arba'atun. Adapun pembahasan tentang hukum ya dalam ilmu usul fikih itu ada 4. Pertama, al-hakimu, hakim. Wahwa siapa? Wahwa adapun hakim man adalah orang atau orang atau zat ya. Sodaro yang timbul anhu dari iman, al-hukmu apa hukum ya. Jadi hakim adalah orang yang mengeluarkan hukum. Kalau manusia, kalau Al-Quran berarti Allah ya. Yang kedua, wal hukmu, hukum. Wahwa adapun hukum, ma adalah sesuatu sodara yang timbul apa ma minal hakimi dari hakim. Dalan sebagai petunjuk ala iradati atas kehendaknya hakim. Fi fi'lil mukallafi di dalam perbuatannya mukallaf. Kalau hukum sesuatu yang keluar dari hakim. Ya, sesuatu yang keluar dari hakim. Apa yang dikehendaki hakim itu menjadi hukum. Yang ketiga, wal mahkumu fihi, mahkum fih. Wahwa adapun mahkum fih, fi'lul mukallafi adalah perbuatannya mukallaf. Alladzi fi'lul mukallaf ta'allaqa yang berhubungan, berkaitan al-hukmu apa hukum bihi dengan alladzi. Yang ketiga, mahkum fih,
Mahkum fi adalah perbuatannya, ya, perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum. Yang keempat, wal mahkumu alaihi, mahkum alaih. Wa huwa adapun mahkum alaih al mukallafu ialah mukallafnya, orang yang dikenai beban. Alladzi mukallaf ta'allaqa yang berhubungan al hukmu apa hukum bi fi'lihi dengan perbuatannya alladzi. Jadi ada 4. Ada hakim, orang atau zat yang mengeluarkan hukum, yang melahirkan hukum, yang memutuskan hukum, ya, yang memunculkan hukum. Yang kedua ada hukum. Hukum adalah sesuatu yang keluar dari hakim, sesuatu yang keluar dari kehendaknya hakim, hukum, keputusan. Yang ketiga mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatannya, perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Yang keempat mahkum alaih. Mahkum alaih adalah mukallafnya, orang yang dikenai beban hukum. Kita bahas yang pertama al-hakimu, hakim. Man huwa, siapa dia, bima yu'rafu hukmu, dengan apa diketahui apa hukumnya hakim. La khilafa, tidak ada perselisihan baina ulama'il muslimina, di antara para ulama muslim, fi anna masdaral ahkami syar'iyyati, di dalam sesungguhnya adapun sumber hukum-hukum syar'i, li jami'i af'alil mukallafina, bagi semua perbuatan-perbuatannya mukallaf, huwallahu subhanahu, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perselisihan bahwa sumber hukum syara' itu ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un, sama saja, al-hara, menampakkan, menjelaskan siapa Allah, hukmahu, akan hukumnya, fi fi'lil mukallafi, di dalam perbuatannya mukallaf, mubasyaratan, secara langsung, minan nususi, dari beberapa nas, allati nas awha, yang telah mewahyukan siapa Allah biha, dengan allati, ila rasulihi, kepada utusannya Allah. Am ihtada atau menunjukkan, ya, meminta petunjuk siapa Allah meminta petunjuk al-mujtahiduna, siapa orang para mujtahid, ila hukmi, kepada hukumnya Allah, fi fi'lil mukallafi, di dalam perbuatannya mukallaf, biwasitati dalaili, dengan perantara dalil-dalil, wal amarati, dan tanda-tanda, allati amaroh syar'aha, yang mensyariatkan siapa Allah akan allati, listimbati ahkamihi, untuk menggali hukum-hukum Allah. Jadi para ulama sepakat bahwa sumber hukum syar'i terhadap semua perbuatannya mukallaf adalah Allah. Baik Allah menampakkan secara langsung hukum itu, dijelaskan secara langsung hukum itu melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah, atau dengan perantara mujtahid menggali hukum-hukum Allah, ya, dengan beberapa perantara tanda-tanda, ya, sehingga apa yang diistimbatkan oleh mujtahid, yaitu juga sebenarnya hukum dari Allah. Walihada, dan oleh karena ini, ittafaqat, sepakat, kalimatum, siapa kalimatnya mereka ulama, ala ta'rifil hukmi syar'i, atas definisinya hukum syara', bi'anahu, dengan sesungguhnya hukum syar'i adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina, adalah khitab Allah, titah Allah, atau firman Allah, al-muta'alliqu, yang berhubungan, apa khitab, bi'af'alil mukallafina, dengan perbuatan-perbuatannya mukallaf, tolaban, baik secara tolab, tuntutan, au tahhiran, atau secara tahhir, pemilihan, au wad'an, atau secara peletakan. Ini definisi dari hukum syar'i. Jadi hukum-hukum syar'i adalah khitabullahi
al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina talaban au takhiran au wad'an. Jadi khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya mukallaf, baik secara talab, tuntutan, melakukan atau meninggalkan, ya, au takhiran atau pemilihan, au wad'an atau peletakan. Jadi definisi hukum syar'i itu ada 3 aspek, ya. Pertama, khitabullahi, titah Allah atau firman Allah, baik Al-Quran maupun hadis, ya. Juga nanti baik secara langsung maupun secara istinbat para ulama. Yang kedua, khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi tidak semua titah Allah itu hukum, tidak, tetapi yang berkaitan dengan af'alil mukallaf. Yang ketiga, tidak juga semua yang berkaitan dengan af'al mukallaf, tetapi yang talaban, tahhiron, dan wad'an, ya. Jadi tuntutan mengerjakan atau melakukan, tuntutan pemilihan. Nanti ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, ya. Washtahara dan masyhur min usulihim, dari usulnya para ulama, la hukma illa lillahi, tidak ada hukum illa lillahi kecuali milik Allah. Wahada, dan adapun ini, misdaqu qaulihi subhanahu, ialah sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hukma illa lillahi yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin, ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yakussul haqqa, mengkisahkan siapa Allah al-haqqa, akan kebenaran, wa huwa khairul fasilin, Allah adalah zat yang paling baiknya memberi keputusan. Wa inama, dan hanya saja, ikhtalafa, berselisih pendapat, ulamaul muslimina, siapa para ulama muslim, fi anna ahkamallahi fi af'alil mukallafina, tentang hukum-hukum Allah di dalam perbuatannya para mukallaf. Hal, apakah yumkinu, mungkin, ya, al-aqlu, apa akal, ayya'rifaha, apa mengetahui, apa akal, kepada hukum, pada ahkam, binafsihi, dengan dirinya, min ghairi wisatati rusulillahi, tanpa perantara utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Bi'annahu, bihaisu, dengan sekiranya, bihaisu annaman, dengan sekiranya sesungguhnya orang, lam tabluhu, tidak sampai kepada man, dakwatu rasulin, apa dakwahnya para utusan, dakwahnya utusan Nabi, yastati'u, ialah mampu siapa man, ayyarifa, akan mengetahui siapa man, hukmallahi, akan hukum Allah, fi af'alihi, di dalam perbuatannya mukallaf, bi aqlihi, dengan akalnya man. Am la yumkinu, atau tidak mungkin, siapa ma, am la yumkinu, atau tidak mungkin, lil aqli, bagi akal, apa, ayyarifa, mengetahui apa akal, hukmallahi, akan hukum Allah, fi af'alil mukallafina, dengan di dalam perbuatannya para mukallaf, binafsi, dengan dirinya, min ghairi wasatati rusulillahi, dari tanpa perantara utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Jadi yang menjadi perselisihan tadi dijelaskan bahwa tidak ada perselisihan, sepakat para ulama bahwa sumber hukum itu ya dari Allah. Yang menjadi perselisihan, apakah sumber hukum itu dapat diketahui oleh akal, dengan akal itu sendiri tanpa perantara utusan, atau harus dengan akal. Itu yang menjadi perselisihan, ya. Apakah dengan akal sudah bisa diketahui, atau harus adanya kitab, harus adanya rasul. Nah, ini yang menjadi perselisihan.
Fala khilafa, maka tidak ada perselisihan fi annal hakima, di dalam sesungguhnya adapun hakim huwallahu adalah Allah. Wa innamal khilafu, dan hanya saja adapun perselisihan fima ialah di dalam sesuatu yu'rafu yang bisa diketahui bih dengan ma hukmullah, apa hukum Allah. Jadi yang tentang hukum Allah itu bisa diketahui dengan akal apa enggak. Nah itu ya. Wali ulama muslimina, dan ialah bagi ulama muslim fi hadal khilafi, di dalam perselisihan ini adapun madzahibu salah satu. Adapun 3 madhab. Ada 3 pendapat. Pertama, madhabul asy'ariyati, madhabnya golongan Asy'ariyah, Imam Asy'ari dan pengikutnya. Asba'i Abil Hasani al-Asy'ari, pengikutnya Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Wa huwa, adapun madhab Asy'ariyah, annahu sesungguhnya la yumkinu, tidak mungkin al-aqlu apa akal, ay ya'rifa apa mengetahui apa akal hukmallahi kepada hukum Allah fi af'alil mukallafina, di dalam perbuatannya mukallaf, illa biwasitati rusulihi wa kutubihi, kecuali dengan perantara utusan-utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Di pendapat pertama madhabnya Asy'ariyah bahwa hukum tidak bisa diketahui oleh akal, ya. Jadi akal tidak bisa mengetahui hukum. Jadi hukum Allah tentang perbuatan mukallaf itu hanya bisa diketahui dengan adanya utusan menyampaikan, ya nanti, atau kitab-kitab Allah. Mengapa? Li'annal uqula, karena sesungguhnya adapun akal takhtalifu, ialah berbeda. Apa akal, ya? Berbeda, berselisih, berbeda. Ikhtilafan bayinan, dengan perbedaan yang nyata, fil af'ali, di dalam setiap perbuatan-perbuatan. Fa ba'dul uquli, maka adapun sebagian akal, yastahsinu, ialah terkadang memandang baik apa akal ba'dal af'ali, kepada sebagian perbuatan-perbuatan. Wa ba'duha, dan adapun sebagian akal yang lain, yastaqbihuha, memandang jelek apa akal ha, kepada ba'dul af'al. Jadi kadang akal tuh berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang satu akal bisa hal perbuatan itu menganggap baik, kadang yang lain memandang jelek. Jadi tidak bisa dijadikan alat untuk mengetahui hukum. Bal, akan tetapi aklu syahsil wahidi, bahkan aklu syahsil wahidi, adapun akalnya satu orang, yakhtalifu, ialah kadang berbeda apa aklu syahsil wahid fil fi'lil wahidi, di dalam satu perbuatan. Kadang satu perbuatan berbeda-beda, ya. Wa katsiran ma, dan banyak sekali, sering sekali, yaglibu, mendominasi, al hawa, apa hawa nafsu, alal akli, atas akal. Fayakunu, maka jadi at-tahsin, apa kebaikan, awit taqwa, atau keburukan, binaan, ialah didasarkan alal hawa, atas hawa nafsu. Jadi kadang sekali, sering sekali akal didominasi oleh hawa nafsu, sehingga kadang baik, kadang buruk, itu didasarkan pada hawa nafsunya. Fa'ala hadza, maka atas pendapat ini, la yumkinu, tidak mungkin, ayyuqal, apa dikatakan, ma ra'ahul aqlu hasanan fahuwa husnun indahu, fahuwa hasanun indallah. Apa-apa yang dipandang baik oleh akal, maka itu baik menurut sisi Allah. Tidak bisa, ya. Ma ra'ahul aqlu hasanan fahuwa hasanun indallah. Tidak boleh, tidak bisa. Wa matlubun lillahi, dan dianjurkan oleh Allah, fi'luhu, apa melakukannya. Wa yusabu, dan diberi pahala alaihi, atas fi'lun minallah, dari Allah, fa'ilu, siapa orang yang melakukannya. Tidak bisa. Wa ma ra'ahul aqlu qabihan fahuwa qabihun indallahi wa matlubun la ditarki, ya. Tidak bisa. Apa-apa yang menurut akal itu buruk, maka itu juga buruk menurut Allah, dan dituntut untuk ditinggalkan. Wa yu'aqabu minallahi fa'iluhu, dan orang yang mengerjakan disiksa. Tidak bisa didasarkan pada akal. Pendapat yang pertama.
pendapat yang kuasa suhadal madhabi. Nah, adapun asas dasar madhab ini, annal hasana min af'alil mukallafi huwa ma dalla syari'u ala annahu hasanun bi ibahatihi. Sesungguhnya adapun perkara baik min af'alil mukallafi dari perbuatan mukallaf, huwa ma ialah sesuatu dalla yang telah menunjukkan asyari'u siapa syari' ala annahu atas sesungguhnya ma itu hasanun ialah perkara yang baik bi ibadatihi dengan dibolehkannya ma au talabu fi'lihi atau melakukan perbuatannya itu wal qabihu dan adapun qabih perkara yang jelek wa ma ialah sesuatu dalla yang menunjukkan asyari'u siapa syari' ala annahu atas sesungguhnya ma qabihun ialah perkara jelek bi talabihi dengan dituntutnya ma tarkahu akan meninggalkannya. Jadi harus ada syari'. Walaisa dan tidak ada al-hasanu apa kebaikan, apa perkara baik, ma ialah sesuatu ro'a yang memandang hu kepada ma al-aqlu apa akal hasanan akan baik. Wala dan juga tidak al-qabih apa qabih ma ro'ahul aqlu qabihan. Akal memandang itu perkara jelek, tidak. Famikyasul husni wal qubhi, maka adapun mikyas landasan kebaikan, ya, ukuran kebaikan dan kejelekan fi hadzal madhabi di dalam madhab ini huwa syar'u adalah syara', lal aqlu bukan akal. Wahada dan adapun ini yattafiqu ila sesuai apa hadza. Wama dan kepada apa zahaba yang berpendapat ilahi kepada amma ba'du ulama'il ahlaki siapa sebagian ulama-ulama ahlak min anna miqyasal khairi wa syarri wal qanun, dari ukuran kebaikan dan kejelekan adalah undang-undang. Fama aujabahul qanunu au abahu fahuwa khairun, maka adapun perkara yang mewajibkan undang-undang maka atau membolehkan maka itu adalah baik. Wa ma hawarahu dan perkara yang melarang undang-undang bahwa syarun maka adalah jelek. Jadi ukurannya adalah syara'. Kalau tidak ada syariat tidak bisa. Ya, kebaikan dan keburukan itu harus ada dalil dari syara'. Wa ala hadzal madhabi dan atas pendapat ini la yakunu tidak ada al-insanu siapa manusia mukallafan ialah ditaklif dibebani minallahi dari Allah bi fi'li syai'in untuk melakukan sesuatu au tarki syai'in atau meninggalkan sesuatu illa kecuali idza balaghatsu apabila telah sampai kepadanya dakwatur rasuli apa dakwahnya nabi wama dan sesuatu syar'a yang telah mensyariatkan kepada Allah siapa Allah. Jadi atas pendapat ini kalau tidak ada dakwah sampai kepadanya, tidak ada utusan sampai kepadanya, maka dia tidak dikenai taklif, ya karena tidak tahu ini baik apa buruk, tidak bisa. Wala yusabu dan tidak diberi pahala ahadun siapa seorang pun ala fi'li syai'in atas melakukan sesuatu. Wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarkin au fi'lin atas meninggalkan atau melakukan. Illa kecuali idza alima apabila telah tahu siapa aman min tariqi rusulillahi dari jalan para utusan Allah. Ma kepada sesuatu yajibu yang wajib alaihi atas man fi'luhu apa melakukan ma. Wa ma dan sesuatu yajibu yang wajib alaihi atas man tarku apa meninggalkan ma. Jadi pahala ataupun siksa itu tidak ada kecuali mereka telah tahu dengan adanya dakwah kepadanya, ya. Dan pendapat yang madhab Asy'ariyah. Faman maka barang siapa asya yang hidup siapa aman fi uzlatin di dalam uzlah tamatin sempurna menyendiri yang sempurna bihaisu dengan sekiranya lam tabluhu tidak sampai kepadanya dakwatu rasulin apa dakwahnya rasul wala dan juga syar'uhu apa syariatnya rasul fahuwa maka adapun aman ghairu mukallafin ialah tidak dikenai taklif minallahi dari Allah.
Jadi kalau misalnya ada seseorang menyendiri uzlah, misalnya ya ada kehidupan orang baru, dia tidak pernah mendengar sesuatu apapun. Ya. Kalau sekarang sudah tidak ada ya. Kalau sekarang sudah ada media apa sesuatu. Wala yastahiqu dan tidak berhak siapa man sawaban akan pahala, wala iqaban dan juga tidak siksa. Wa ahlul fatrati maka dan adapun ahlul fatrah. Siapa ahlul fatrah itu? Wahum adapun ahlul fatrah man ialah orang asyu yang hidup siapa man ba'da mauti rasulin setelah wafatnya utusan wa qabla mab'asi rasulin dan sebelum terutusnya utusan ghairu mukallafin ialah tidak ditaklif ghairu mukallafina ialah tidak ditaklif mereka bisyai'in dengan sesuatu wala yastahiqun dan tidak berhak siapa mereka sawaban akan pahala wala iqaban dan juga tidak siksa wa yu'ayyidu dan mengokohkan hadal mazhaba kepada mazhab ini qauluhu subhanahu apa firman Allah Subhanahu wa taala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan dan tidak ada siapa kami mu'adzibin ialah menyiksa siapa kami hatta nab'asa sehingga mengutus siapa kami rasulan akan utusan. Jadi pendapat ini masa fatrah ini masa utusan wafat dan belum ada masa transisi ya, masa transisi. Misalnya Nabi Isa ya ke Nabi Muhammad. Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit, belum Nabi Muhammad kan belum diutus. Bagaimana manusia pada waktu itu tidak ada utusan? Maka menurut pendapat ini dia tidak mendapat siksa dan juga tidak mendapat pahala ya, masa fatrah. Karena tidak dikenai taklif. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, madhabul Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah. Kita lanjutkan episode berikutnya. Ya. Jadi kita sudah membahas tentang hukum hakim, ya. Kemudian tentang apakah hukum itu dapat diketahui oleh akal atau tidak. Itu ada 3 pendapat. Ini sudah kita bahas satu, madhabnya Asy'ariyah. Tidak bisa harus ada utusan atau ada risalah ya, akal tidak bisa menjangkau. Yang kedua madhab Mu'tazilah, ini sebaliknya lawan dari Asy'ariyah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya kana nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.